Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Aliksan. Pada kali ini saya akan mengabarkan apa yang terjadi di pertemuan ke-7 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Ini dia kabarnya. Landasan hukum etika dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme. Undang-Undang Nomor 40/1999 Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, yang menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, suara, gambar, dan serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Yang ketiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Yang ketujuh, pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Yang kedelapan, penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan jurnalistik. 9. Pemberedelan atau pelanggaran penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Yang 10. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Yang ke-11, hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Yang ke-12, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan. Yang ke-13, kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 14. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Yang ke-15 ada kode etik jurnalistik, adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Selanjutnya ada etika jurnalisme data. Bagian ini berupaya untuk menjelaskan media sosial sebagai sumber informasi pada posisinya sebagai data yang disebut dengan jurnalisme data, data driven journalism. Istilah ini mengabarkan proses jurnalistik berdasarkan pada analisis dan penyaringan set data untuk membuat berita, news story. Kegiatan jurnalisme data bertumpu pada data. Wartawan mencari bahan berita dan menentukan sudut, angle berita berdasarkan data yang tersedia. Jurnalisme data merupakan salah satu tren jurnalisme era digital atau jurnalistik online
yang muncul berkat kehadiran big data di internet. Jurnalistik data atau jurnalisme data, data journalism, adalah salah satu bentuk pemanfaatan big data dalam proses penulisan berita. Mujianto, Dunan 2020. Hal yang tidak kalah penting dalam jurnalisme data, di samping isi dari berita itu sendiri, ialah cara penyampaian berita itu sendiri. Informasi yang didapatkan tidak disiarkan begitu saja pada media sosial. Redaksi memiliki cara yang lebih kreatif dan inovatif menyajikan berita yang diolah dengan teknologi komputer canggih. Terdapat 3 manfaat jurnalisme data yang menjadi penilaian penting oleh Global Editors Network dalam ajang Data Journalist Award, yaitu 1. Meningkatkan kualitas informasi dan menangkal berita bohong. Yang kedua, mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bisa mengunggah kesadaran masyarakat untuk lebih jauh dalam mengawasi proses pemberitahuan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya kabarkan. Saya kembalikan ke audio.